seru nih ya soal si Udin. Apalagi dia nekat tampil ke publik di TV nasional, di podcast yang penontonnya bukan pendukung dia. Jadi makin masuk ke dalam dan makin kacau si Udin ini. Ya, dan jelas makin kelihatan kualitasnya kalau si Udin ini ternyata ya nggak pinter-pinter amat. Kalau dia mengaku pesulap, trik-triknya tuh sangat mudah dipatahkan. Saya istilahkan ya, triknya itu kodian lah, nggak mencengangkan. Yang ada bikin orang ngakak kan. Contohnya ya, atraksi dia di podcastnya Dr. Richard kalau nggak salah. Pertama dia mau ngajak si Dr. Richard ini seolah bagian dari ritual magic lah gitu ya, magis gitu ya. Ternyata Dr. Richard ini nggak bisa dipengaruhi oleh si Udin. Trik pertama gagal lah ya. Lalu trik dilanjutkan tanpa Dr. Richard. Seolah-olah si Udin ini mau bilang ke Dr. Richard, udah gua aja lah yang main sendiri, lu mah nggak asik. Kira-kira begitulah. Nah, sedianya si Udin ini seolah mau membersihkan ruangan Dr. Richard dengan kesaktiannya ya. Karena dia memang bisa membersihkan rumah orang dari pengaruh negatif, jin, setan, iblis, genderuwo, babi ngepet, suster ngesot, sampai pocong warna-warni lah. Ya biasa, dengan gerakan tangan dan komat kamik. Tapi sayangnya ada kamera yang merekam sebelum si Udin ini beraksi. Ada asisten Samsudin ini meletakkan sesuatu di bawah meja. Aduh. Dan menariknya, masih dengan percaya diri yang over menurut saya, si Udin ini mendadak menuju ke bawah meja sambil menggebuk lantai. Bas! Iya. Ia memungut apa yang dia bilang bunga melati katanya. Kata ini sudah ada sejak rumah itu belum dibangun. Aduh, ampun. Ia memungut itu kemudian menunjukkan. Waduh. Ya memang sebelumnya udah ditaruh di bawah meja sama asistennya. Hal yang sama juga dilakukan si Udin ini waktu ke podcastnya Denny Sumargo. Sama juga begitu, tapi untungnya nggak kerekam ya, waktu dia meletakkan atau apa itu nggak kerekam, awalnya itu nggak kerekam. Jadi sampai si Denny Sumargo ini seolah nantangin si Marcel Radiva lagi, si pesulap merah, untuk membongkar aksi si Udin di tempatnya katanya gitu, kira-kira begitulah. Nah buat Denny Sumargo nih ya, di ruangan lu kan ada CCTV bro. Coba bro, dilihat lagi bro, kalau ada, saya jamin si Denny Sumargo ini pasti nangis sambil ngakak. Iya, tapi ya yang kemudian mulai ribet adalah ketika Udin ini sudah mulai bawa-bawa ayat suci. Ya merasa dapat panggung nasional, Udin mulai offside menurut saya. Dia mulai memasuki wilayah yang dari awal saya nggak termasuk yang nggak percaya atau sanksi. Kalau Samsudin ini memang ahli soal agama. 2 kali. 2 kali Samsudin ini dihantam netizen karena salah mengucap atau mengutip ayat suci. 2 kali berturut-turut. Aduh, itu baru 2 hari di Jakarta ya. Bayangkan kalau di Jakarta sebulan, tuh bahaya banget nih. Waduh, kalau salah melulu soal kitab suci ini bahaya, Din. Saya juga yang termasuk nggak percaya, nggak terpengaruh dengan tampilan yang khas dari si Samsudin ini. Rambut gondrong, di highlight, di salon. Kalau orang-orang suci di cerita-cerita kan rambutnya putih ya, karena uban ya, ini karena di highlight gitu ya. Wajah brewok, tutup kepala layaknya seorang kiai, ditambah kemana-mana nyeker karena demi prasyarat mendapatkan apa yang dia namakan ilmu bumi atau ilmu sabar. Ini apaan lagi Udin? Aduh. Nah, soal salah 2 kali mengutip ayat suci, ada praktisi agama yang menasihati si Udin ini. Orang ini namanya Ustadz Dery Sulaiman. Dia menyarankan ke Samsudin ini untuk menjadi pribadi yang tawadu, ya, humble lah. Dan minta si Samsudin ini untuk mengaku bahwa apa yang ia kerjakan selama ini hanyalah sekedar konten. Nah ada lagi nih yang bilang nih, seperti yang tempo hari saya sampaikan ke si Udin juga, biar terlepas dari jeratan hukum atas kebodohannya itu, yaitu mengakui bahwa apa yang ia pertontonkan itu hanyalah trik hiburan.
untuk keperluan konten YouTube misalnya gitu. Dan itu juga seharusnya disampaikan bahwa yang ada dalam tayangan hanyalah hiburan semata, harusnya kan begitu. Kalau itu dilakukan, saya jamin Udin aman lah. Ya udahlah, buat lucu-lucuan aja, Din. Nggak usah ngaku sakti. Bahkan orang yang mengaku Ustadz Dery Sulaiman tadi itu juga berharap Samsudin ini meminta maaf kepada semua pasien yang telah tertipu dengan trik-trik yang diperlihatkan olehnya. Karena Ustadz Dery ini memperhatikan konten-konten Samsudin semakin konyol, semakin parah. Ya, si Samsudin juga dihimbau untuk minta maaf kepada umat Islam sebelum umat Islam melaporkan Samsudin sebagai penista agama. Waduh, serem ini. Jangan sampai kamu sekamar sama si Roydin. Aduh, kalau sampai sekamar nanti lihat leher sakit, main bor aja. Ya, nah di kasusnya Udin ini sebenarnya sih sangat simpel ya. Tapi memang Udinnya yang ribet. Saking ribetnya tadi sore saya dapat foto yang menunjukkan si Udin ini lagi dirawat di sebuah ruang seperti ruang UGD, rumah sakit. Ini aneh lagi. Orang yang seolah-olah mengklaim bisa mengobati penyakit-penyakit berat. Dari mulai paku di dalam kepala sampai kerasukan jin. Lah kok ambruk? Ya, biasanya kalau di film-film, pendekar sakti itu, nih ya, kalau ada pendekar sakti terluka parah, biasanya dibawa ke gurunya. Seperti misalnya Wiro Sableng. Itu kalau terluka, dibawa ke Sinto Gendeng, diobatin oleh gurunya. Atau Jaka Sembung terluka, yang obatin ya gurunya, Ki Sapu Angin. Tahu saya, penggemar komik. Ya. Ini ada tabib sakti, sakit, dibawa ke UGD. Jangan-jangan pakai BPJS. Nah, tambah ruwet lagi ketika ada persatuan dukun se-Indonesia ikutan melaporkan si pesulap merah ke polisi. Ini konsepnya gimana? Persatuan itu berarti kan anggotanya kan bisa jadi banyak ya, termasuk dukun yang bisa santet misalnya gitu ya. Ngapain pakai lapor aparat, bos? Lu kan bisa upayakan sendiri secara mandiri dan senyap. Tahu-tahu muntah triplek, bataku, semen, genteng, sama tanah 100 meter persegi, jadi dia satu klaster itu. Ya, kalau lihat omongan Samsudin yang katanya tiap hari kerjanya memberantas dukun seperti yang dia tampilkan di YouTube-nya, ya seharusnya yang dilaporin itu oleh persatuan dukun tadi harusnya si Udin lah. Karena jelas-jelas dia mengurangi jumlah dukun. Kalau pesulap merah kan nggak mengurangi jumlah dukun, dia hanya mengurangi jumlah orang bodoh. Ya kan aneh ya. Ada orang belaga sakti mandraguna, punya banyak ilmu kesaktian, ilmu kedigdayan, ya kan? Begitu sakit ke rumah sakit juga. Pakai kartu dukun sehat nggak nih? Biasanya nih ya, masih ada nih ya orang yang kalau kena masalah itu larinya ke dukun tuh masih ada. Lah ini ada persatuan dukun yang begitu kena masalah larinya ke aparat. Tapi begitu orang-orang yang sok sakti ini dicap sebagai tukang bohong sama netizen, marah-marah. Jadi maunya gimana ini? Maunya kita percaya aja, nggak boleh kritis, nggak boleh pinter, biar situ tetap dianggap orang pinter. Saya kasih tahu ya bro-bro dukun, termasuk si Samsudin nih, kami bukan sok pinter, bukan. Kami capek pura-pura dibegoin. Ya tentu hak semua orang ya. Mau cari duit bagaimanapun, tapi ketika di depan mata kita tahu terjadi kebatilan, atau kezoliman, atau perbuatan yang merugikan orang-orang kecil, rakyat yang masih lucu-lucu, lugu-lugu, ya tentu sangat salah kalau kita diam aja. Karena kita nggak mau nih dibohongi pakai trik sulap. Ya saya sendiri penikmat sulap ya. Kenapa saya rajin konten ini? Karena sebenarnya saya juga tahu trik-trik itu, karena saya penggemar sulap sejak kecil. Tapi sulap yang membuat kita tercengang karena halusnya trik dan hanya sebagai hiburan. Ingat, hanya sebagai hiburan. Tetap dapat cuan, tetap mendapat kelucuan, tapi nggak ngaku sebagai penyembuh berbagai penyakit bawaan setan. Ya, kalau trik sulap ya bilang saja trik sulap. Bukan trik sulap yang kemudian dijadikan modal utama untuk membuat orang merasa penyakitnya sembuh.
dengan bersandiwara dan menggunakan subjek alam gaib misalnya. Kan kampret banget tuh kalau sudah pakai istilah-istilah misalnya bahasa hati, ilmu ikhlas, keyakinan, kulhu geni lah. Tapi ketika diminta untuk membuat semacam pembuktian terhadap triknya itu, malah ngamuk-ngamuk lah, lapor polisi lah. Takut amat kebongkar. Ya, kemarin juga beredar ya video si Samsudin ini mempraktekkan kalau dia tuh kebal terhadap sayatan belati. Tapi dalam tayangan itu terlihat ketika menggores lengannya dalam posisi belatinya terbalik. Ya udahlah, buat lelucon netizen lah. Udin, kalau mau jadi komedian ya jadi aja komedian. Ngapain pakai ngeprank Dr. Richard Lee, Denny Sumargo, sampai Raffi Ahmad. Mereka sih nggak kena sama prank lu, Din. Malah yang ada, lu bisa-bisa dilaporin dan dianggap penista agama oleh Ustadz Dery Sulaiman. Terima kasih, saya Mas Jobrek. Aman kan?